Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Habib Syakur, Profesor, Doktor Syihabuddin, alhamdulillah. Dan ada utusan dari Istana Kepresidenan Bapak Habib, ini orangnya ini, nah, berdiri itu makanya bajunya kotak-kotak kayak. Alhamdulillah malam hari ini hadir Bapak Wakil Bupati Bantul Bapak Halim, dan yang luar biasa ada mantan bupati 2 periode dan tidak terkalahkan, ternyata hadir juga Bapak Beguk Purnomo Sidi. Ini kalau ada wayangnya kita minta ndalang. Ini Pak Beguk. Moga tengah sini dulu sing ngecek atas setunggal dulu. Moga. Akhirnya jenengan tesih teng omah mriko. Nah ini Mbak Beguk. Nek Pak mboten pantes nih. Simbah. Oh. Simbah Beguk Purnomo Sidi. Ini kula jak balapan teng Solo kalah Mbak Beguk kali kula. Mbak Beguk kalah banter kali kula. Mbak Beguk melayu kali kula kacek setengah meter. Ya Habib Syakur, Pak Kapolda, matur nuwun. Saya dengan Pak Kapolda itu punya sejarah yang lucu. Jadi Malioboro itu adalah daerah terlarang. 100 hari Gus Dur itu saya letakkan pada malam minggu. Tidak ada yang boleh. Nggak boleh nutup Malioboro. Itu daerah yang terlarang. Silakan tutup yang lain, tapi malam minggu tidak boleh nutup Malioboro dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Nah, saya datang lah. Saya nggak tahu ternyata Kapolresnya Pak Doviri ini. Akhirnya udah nanti saya yang buka sendiri gitu. Nggak jadi nggak bilang iya apa tidak, enggak. Ini nggak boleh katanya. Udah saya nanti yang buka sendiri, yang bawa klepetnya. Ya akhirnya sejarah Malioboro tidak selalu tertutup pada malam minggu, dibuka pertama kali sama Pak Doviri ini. Yang akhirnya karena begitu dicintai orang Jogja, jadi Kapoltabes pindah juga kembali lagi. Oh satu yang lupa, tidak tahu tadi kemana Pak Dandim. Pak Dandim ada kok tadi, cuman Pak Dandim pakai sarung jadi gak kira santri. Mana Pak Dandim? Ada Pak Dandim? Sakit perut. Ini Huh? Sakit perut. Sakit perut? Oh, ada di belakang? Kondur. Oh, enggak. Wah, itu emang atau yang mewakili ini Pak Babinsa. Iya. Pak Mir Al-Fajar yang saya hormati, tetangga Kiwolengen yang saya hormati. Mohon maaf, inilah cara kita merayakan Maulid Nabi. Dan Pak Kapolda ini caranya begini nih. Sebenarnya sudah mau saya laksanakan pas hari bulan Maulid, tapi saya kan selalu ada duren. Nah kalau dilaksanakan 12 Maulid, duren itu belum panen. Makanya saya undur. Nah cari ini satu pohon, ada yang cuma buah 1, ada yang buah 2. Akhirnya dapatnya ya cuma segini. Coba kalau musim lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah yang penting baunya ada durian. Nah ini anggur ini kayaknya ini dibukai aja, ditutup kok. Oh tuh dibukai. Sambil dibukai satu-satu gitu. Nah sing munggah sisir itu dibukai. Apa pokoknya dibukai lah. Nah itu kan anggur. Anggur bagus. Oh bagus ya Allah, bagus. Oh kelengkeng. Ini baru
Ya jenis mulutan aja, karena mulutan ini jenisnya macam-macam. Karena apa? Karena Rasulullah ini punyanya orang banyak. Rasulullah itu diutus khusus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Nah isinya alam itu macam-macam. Tadi yang Mbah Surip itu loh, gitu juga umatnya Nabi, wong isinya alam, memang ada yang model gitu. Itu walaupun kadang ya namanya juga modelnya Farid ya kadang sholat maghrib ya syukur ya Farid and the gang ya, mau mandinya aja kadang 2 bulan sekali. Lah tidur terus, bangun lagi, tidur lagi lah ya, ya macam-macam. Makanya kita punya sejarah mulutan itu macam-macam. Dari mulai yang versi santri sampai yang versi anak-anak pinggir jalan. Yang ekstrim itu ada dulu mulutan di Nganjuk. Mulutan di Nganjuk tempatnya Mbah Zainuddin Mojosari, itu ekstrim. Kuda lumping 2 bulan. Jadi jaran kepangan itu 2 bulan. Seluruh kiai protes. Ini mulutan model apa ini? Jaran kepangan itu udah 2 bulan. Sampai satu ketika kiai-kiai udah nggak tahan, kiai-kiai itu minta kepada Mbak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai tolong hentikan itu. Wah, apa mulutan loh, jaran kepangan. Ya udah tak surati aja Mbak Zainuddin. Akhirnya Mbak Zainuddin disurati, kiai-kiai komplain mohon dihentikan. Surat itu dititipkan kepada Mbah Wahab Hasbullah. Karena Mbah Wahab Hasbullah itu alim, tapi muridnya mondoknya di Mojosari tempatnya Mbak Zainuddin. Jadi yang kebetulan tadi cucunya ke sini, tapi sekarang udah pulang kembali lagi ke Jember. Cucunya Mbah Wahab. Surat dikirim, tolong dikasihkan ke Zainuddin. Isinya jelas ini. Lah, sebelum dikirim malam itu Mbah Hasyim ngipi. Ada masjid lagi jamaah. Nah, Mbah Hasyim itu telat di belakang gitu. Nah, jamaah ini udah mulai. Terus ditunggu kira-kira siapa sih imamnya, orang jamaah ini. Gak taunya imamnya Mbah Zainuddin. Maka terus akhirnya Mbah Wahab dicari. Ya, suratmu udah kamu kirim? Belum. Gak jadi, gak usah disobek aja gitu. Itu caranya Mbah Zainuddin. Nah, mulutan yang aneh juga termasuk di Watu Congol. Itu ada dangdutannya. Ada dangdutannya di Watu Congol. Kemarin katanya di Kempot. The Lord apa? Broken Heart Ambiar. Kalau nggak takut di kampung tumpak itu. Tadi mau tak panggil itu di Kempot itu. Tapi khawatirnya nanti terlalu ramu sampai sana rumah Asep jangan guling. Tapi bisa jadi. Nah, kalau tidak takut ya slang lah panggil, tapi wong terus ini nanti duriannya nggak cukup. Mulutan, macam-macam mulutan itu. Di chatnya itu mulutannya aneh. Kalau di chatnya mulutannya itu baris itu di lapangan. Terus dari di istana itu tiba-tiba dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, orang satu lapangan di chatnya itu jerit. Kenapa? Tak pikir apa? Nggak taunya histeris karena lihat gelas. Yang gelas itu pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Loh tadi, wong chatnya itu punya gelasnya Rasulullah. Kita ini nggak punya. Coba punya sendalnya gitu, lumayan lah. Kan nggak punya. Kita ini cuma punya pewarisnya para ulama. Punya nih, tenang saja. Ramadan Kadirov itu nanti bawa gelas ini, terus turun. Begitu turun itu Ramadan naik ke jeep yang paling depan bak terbuka. Di belakangnya ngikuti di bak terbuka. Sholawatan, ya Nabi, salam. Gitu. Karena bayangkan Rasulullah hadir. Dulu para sahabat itu kalau Rasulullah datang itu berdiri, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Nah, kita ini udah nggak pernah lihat, makanya kalau marhabanan kita berdiri ya Nabi, pantes-pantesnya lah mbok. Senajan mirip-mirip karnaval enggak apa-apa lah. Pengen seperti, jadi kalau sahabat itu mau memberikan sesuatu, kita pengen seperti sahabat. Sahabat punya jenggot, kita pengen punya jenggot. Nah, tapi ketika sahabat berdiri, kadang kita itu nggak kepingin. Makanya kita ini sebenarnya pengen ketika sahabat, ya Nabi, ya kita ya pengen kayaknya, ya Nabi, gitu. Pak Tobini. Tadi datang berdiri. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa kalau ada marhabanan ini kan khudur. Jadi hadroh, makanya ada istilah hadroh. Membayangkan sahabat ya, karena perilaku sahabat itu kan semuanya kita contoh. Ya apa aja ya kita contoh. Ya, itu gaya sholatnya kita contoh, apanya nah berdirinya. Nah nanti jetnya itu begitu, wah, itu rame-nya masya Allah. Nah di belakang mobil terbuka ini persis kayak orang Jogja. Kalau PSS menang gitu, motor blong-blongan, oh ya Allah, bawa yang sambil sholawatan. Habis itu berhenti lagi, kembali ke lapangan jetnya, makan. Mau makan segalanya ada, dan orang seluruh kota menyiapkan apapun yang mereka punya siapkan. Yang punya makanan nyiapkan makanan, yang nggak punya makanan mengasih kulkas di pinggir jalan, ada yang ngasih kompor gas. Ya, oh ini mau wadir ke kota, sekono nanti tergi kono. Ya nanti kalau kurang minta saya. Gampang gitu aja, kan cuma mau bangun menara 2 ya kan. Ada menara loro ya. Nggak usah ribet selagi saya masih sarungan ini. Nggak usah terlalu risau lah kalau urusan masjid. Cuma menara 2, segitu menaranya kecil aja. Gampang ya, selagi saya masih sarungan ya, nanti kalau kurang ngomong saya gampang mau masjid ya, agar speakernya banter lampun. Ya jadi wah luar biasa kalau mulutan. Makanya saya juga nggak heran ketika Jogja tiba-tiba kalau mulutan ramai kayak gitu. Cuman kemarin kenapa pasar malamnya nggak ada itu? Nah itu termasuk sudah mengurangi kebahagiaan umat Rasulullah. Iya, yang biasanya jualan nggak jadi. Makanya saya nggak cocok, saya nggak mau ngomong sama Ngarso Dalem. Kenapa nggak ada pasar malamnya? Apa emang pasar sudah nggak boleh buka malam? Iya itu nama, terus tumpengnya besar, terus kalau lagi berdoa terus lari ngejar tumpeng gitu. Ada yang kakinya masuk prung gitu. Nah itulah itu mulutan yang indah ya kayak begitu. Saya mulutan di Brunei juga sama makan. Jadi makanya saya ini nggak pernah bisa meninggalkan makanan kalau Lebaran. Itu Pak Kapolda, makanya saya selalu ada makanannya begini, ya sudah. Pete keluar popcorn. Lo kerennya bahasa milenial kan popcorn. Padahal hasilnya emang berondong. Ini Jepang. Ini kan ingkung ini kan bahasa Inggrisnya kan chicken dead. Sejauhnya ya ingkung. Chicken dead. Saya baru tahu kalau bahasa Inggrisnya ingkung itu chicken dead, ayam mati. Nah, ayam urip itu bisa dipakai. Nah, saya ke Iran makan sama. Di Turki juga 24 jam sholawatan, habis itu makan. Dan orang Turki menyediakan makanan gratis pinggir-pinggir jalan. Nah, yang nggak bisa masak nyediakan handphone. Iya, itu menyediakan handphone, menyediakan es krim. Itu bujur. Ini mimpi bujang itu ya.
budaya itu. Nah jadi di Turki sama. Yang saya sebenarnya kalau nggak tadi itu kalau malam itu anak-anaknya kalau udah pada tidur, coba kalau anak-anaknya melek tak sewakan es krim, tapi kalau udah pada tidur. Lah makanan barokah itu kalau jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu hukumnya nggak masuk neraka, api neraka nggak mempan. Makanya orang kalau dagingnya barokah ada harapan selamat dari api neraka. Makanya barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah itu kan. Lah kadang orang nanya, lo hubungannya apa makanan dengan barokah? Lo makanan itu didoai barokah ya nyimpen barokah. Jangankan makanan, wong kaset aja bisa nyimpen suara. Jadi makanan ini Allahumma barik, dia tersimpan barokah di situ. Doa itu menyantol di situ. Menyantol. Jadi lo kaset itu dijak ngomong ya direkam. Itu syuting itu nanti ada di situ. Ada semua. Jadi makanan menyimpan, syuting nyimpen, air nyimpen. Loh makanya dulu itu orang paling takut, paling seneng dan paling takut dengan makanan yang sudah dikasih doa. Perempuan di I love you nolak, takut dengan makanan. Kasih doa I love you pasti dapat. Lu bacakan inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Itu bacakan kasih kan I love you. Lah sampean ilang-ilangan nih. Lah gitu. Nah. Begitu juga makanan ini kalau doanya jelek itu bahaya. Makanya calon kepala desa itu takut dengan makanan yang doanya jelek. Makanya calon kepala desa kadang suruh makan makanan yang nggak kenal, itu takut. Mau enggak, takut jangan-jangan makanan itu ada linggisnya. Lalu linggis itu dimakan kayak gini. Namanya makanan itu nyimpen. Makanya jangan sembrono dengan makanan yang sudah dikasih doa barokah. Nah, makanan kalau doa barokah jadi daging barokah. Makanya kalau orang ini ngerti itu, nenek moyang tahu, mbah-mbah kita dulu tahu. Makanya kalau ada maulid Nabi, keluar makanan yang enak maulidan di alun-alun makanannya enak, apapun enak. Supaya apa? Ketika dimakan itu enak. Begitu yang dimakan itu enak, jadi daging enak, banyak, barokahnya banyak. Lah sekarang orang tidak ngerti itu, malah ribut tentang barokah itu bid'ah yang musyrik. Oh makanan dibaca itu. Makanya orang Jawa menyebutnya berkat. Mbah Buyut pinter, yang enak-enak begitu dimakan enak. Orang sekarang terpengaruh oleh dunia miskomunikasi. Karena ada yang mengatakan itu bid'ah, akhirnya keluar makanan kalau acara maulid bikin berkat ya nggak enak. Nasinya keras gitu, terus minyak keriting, tahunya tipis gitu. Lah kalau gitu ditabarukan, begitu waktunya dimakan dia nggak enak. Makanya akhirnya nggak dimakan, bawa pulang kasih ayam, ya ayamnya yang barokah. Jadi dari zaman Rasul itu begitu, dan itu berlaku sampai hari ini sebenarnya. Makanya di mana-mana tabarukan. Makanya kalau kita ini punya sesuatu yang sulit, mintakan doa barokah. Makanya tradisi itu bukan, dan itu bukan tradisi sebenarnya, itu ajaran. Cuman ajaran yang tidak dibunyikan, makanya itu namanya ajaran hikmah yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada dalam amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Dalam nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkanya nggak ada. Itu bahkan tidak pernah terlihat dalam kunna ma'a Rasulullah SAW naf'alu atau ro'aitu Rasulullah SAW yaf'alu, apalagi sami itu nggak ada. Karena itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Makanya sampai kalau orang bertanya, loh itu kan masak-masakannya sendiri, apa bedanya bang itu masak sendiri terus keluar ya dimakan-makan sendiri, kok tiba-tiba barokah? Loh barangnya sama, tapi ketika didoakan barokah nilainya berubah jadi barokah. Kalau persoalan barangnya sama, laki perempuan sama,
Laki perempuan sama. Tapi kalau laki-laki itu pergi ke KUA berdua, di sana angkah tuka wa zawajtuka. Barokallahu laka wa barokah alaika. Terus keluar dari KUA apa barangnya beda? Ya enggak, ya sama aja. Celananya ya masih sama, katoknya sama. Enggak ada yang berubah, tapi nilainya berubah. Berubah jadi apa? Suami istri. Lu sama kayak gitu ditabarukan. Saya terima nikahnya, barokallahu laka. Lah kok keluar itu bukan laki-laki perempuan, tapi suami istri. Lah yang sebelumnya haram demek, setelah itu demek. Barok kan jiwit, ganjar, natuk bokongnya. Ngelepas baju nih ya ganjar. Barangnya masih sama. Nah ini loh. Makanya ulama-ulama dulu paling seneng kalau orang nggak bisa diajak ngomong ya dikasih makanan barokah. Loh, makanya punya anak kalau sudah diajarin teh kapur sekilo kok udah nyantol ya ambil air, bacakan ya fataku ya alim, kasih minum, nanti insya Allah pintar. Punya anak dikasih makan kok sehat-sehat ya bacakan ya hayu ya qayyum. Punya anak kok suka kelahi bacakan ya Allah ya latif, pagi diminumkan. Punya suami kok mau kawin lagi ya ambilkan air aja terus diudek-udek ya Rahmanu ya Rahim. Iya ya Rahmanu ya, terus mas kenapa sih mau kawin lagi? Bila perlu dinyanyikan lagu kenangan berdua kan? Lah nggak ada masalah, lagu apa yang mengenang kalian berdua? Dinyanyikan di situ di depan air. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Kalau yang seangkatannya Pak Kapolda lagunya beda. Apabila ku ingat udah kan Indramayu, iya kan? Itu. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama. Hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setika bersama. Cuk, gitu. Uye, gitu. Nah ini, nah itu makanya nenek moyang kita tahu dan setiap ada acara tabarukan pasti tabarukan makanan. Nah, itulah maka Indonesia tiba-tiba berubah menjadi sebuah bangsa yang barokah. Kalau Indonesia ini bangsa yang barokah. Mana ada bangsa sebarokah bangsa Indonesia? Nggak ada. Jam segini masih pengajian sambil nunggu ingkung kan kalau bukan Indonesia. Iya, ini indah ya Indonesia itu begini. Mana di Malaysia jam 10 udah nggak boleh. Bangsa paling barokah. Mana ada orang nggak punya ijazah bisa hidup kalau nggak di Indonesia? Nggak. Ya asal rajin ke sungai terus ya setrum udah. Ya barok. Ini bangsa yang penuh barok. Kita nggak kebayang kita punya bangsa yang seindah bangsa Indonesia. Loh, orang indah di sini. Apapun yang terjadi dengan dunia kita merasakan keindahannya. Suriah sekarang ribut, mana-mana ribut. Dan kita punya bangsa sebagai sebuah bangsa yang semakin hari bukan semakin jelek, semakin bagus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bangsa ini semakin jelek, bangsa ini semakin buruk, saya pengen bawa dia ke akur optik. Pengen tak kirno matane. Nah ini kampung waras itu, ya Allah. Ini 5 tahun yang lalu. Ini masjidnya Depok gitu lagi apa ini? Situ bagus, mana ada jelek. Saya awal-awal di sini itu orang sini masih banyak yang nggak pakai kerudung terus udel gitu. Sekarang nggak ada. Semakin bagus yang jamaah semakin banyak. Makin bagus. Orang Indonesia ini semakin hari semakin bagus. Hafal Quran paling banyak orang Indonesia. Orang haji paling banyak orang Indonesia. Terus semakin buruk tuh, buruknya di mana?
Makanya kalau ada orang mengatakan Indonesia sedang berada dalam kehancuran, apanya? Ini kan orang enggak tanya Pak Bupati. Orangnya banyak sekali orang mabuk. Nah, dari dulu orang mabuk itu banyak. Ya kan? Orang dulu dari dulu orang mabuk itu banyak. Cuman kan orang dulu mabuknya enggak keren, ini itu aja. Sekarang kan keren mabuknya, pakai lem. Ya. Pakai lem, maka pemerintah DKI pintar, diborong semua lem. Biar nggak sampai Jogja maksudnya. Nah ya gitu. Lu coba, kita bangsa yang baik. Cuman ada orang-orang iseng aja yang mengatakan bangsa ini jelek, bangsa tauhid, bangsa apa. Ini kan orang aneh. Saya nggak bisa lihat, cari kacang ada, cari apa ada. Jeleknya di mana? Paling yang suka bilang bangsa ini jelek ya orang-orang itu aja dari dulu. Tapi begitu ditangkap polisi ya lari, nangis. Le bangsa, dunia aja kagum dengan Indonesia. Dunia ini sedang dilanda reses, konflik dan perpecahan. Tapi saya ini keliling dunia diajak ngomong sama orang-orang di dunia. Tanggal 24 saya bisa diajak ngomong sama orang ini, orang Singapura. Tanggal 24. Seluruh stakeholdernya Singapura pengen ngerti kenapa Indonesia lolos dari konflik agama. Padahal kalau dilihat dari modelnya pasti akan ribut agama. Kok bisa biasa aja? Indonesia ini kalau tidak mau menangkan kami, aku takut tidak ada yang menyembahmu. Itu kayak Indonesia mau pecah. Oh ini perang badan, pecah, kayak ribut. Tapi begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi gandengan, ini nggak ada apa-apa suaranya. Jadi keributan yang begitu serius diselesaikan dengan rangkulan 2 orang beres. Jadi nggak perlu perjanjian Linggarjati, nggak perlu. Dulu kan harus Linggarjati, harus perjanjian. Sekarang enggak lah. Selesai. Indonesia ini selesai, mudah, gampang lah. Jadi nggak ribet. Nah semua orang bertanya, ini ilmu dari mana? Kok bisa begini? Sementara negara-negara yang dilanda isu agama jebol semua. Tapi Indonesia biasa aja. Itulah. Nah, karena nenek moyang kita memang jago. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang paling jago membawa agama untuk masuk ke ranah publik, paling jago. Kita nggak kebayang coba. Para ulama dulu pakai jubah. Jubah selalu dipakai oleh ulama dulu karena memang ini pakaiannya Rasul. Ya persoalan Abu Jahal juga pakai, pokoknya pengennya pakai kayak itu. Maka kemudian baju yang dipakai para ulama dengan baju Rasul dikenal dengan baju syar'i. Nah tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa dipakai baju syar'i. Pakai apa? Tandur nggak bisa, derep nggak bisa. Makanya baju syar'i oleh para ulama dipotong. Biar tidak kehilangan identitas, baju syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Nah syar'un orang Indonesia nggak punya huruf ain, punyanya ngo. Syar'un nggak punya, tapi monggo potong jadi sarung, saruan jadi sarungan. Ini kan cara nenek moyang kita jago. Coba kalau agama digelundung kayak gitu, ya bubar orang sini. Akhirnya kalau sudah punya sarung, sarungan, takbir paling bagus orang pakai sarung. Karena apa? Aurat laki-laki baina surah warubah, antara pusar sama lutut. Makanya baju saya nggak saya kancing biar bisa praktek ini loh. Ini ya kan baina surah warubah, antara pusar sama lutut lah. Karena sudah ada lintingannya, karena ada cantolannya. Maka Allahu Akbar nyantol. Sudah nggak usah ribet, langsung nyantol sempurna. Iya di atas pusar, di bawah diisu payudara di atas perut. Makanya kadang yang nggak punya sarung karena takut melorot.
Nah, nggak usah serius, itu guyonannya santri. Hebat loh para ulama ini. Coba di sana kalau ini saya ini gelarnya panjang, Syekh, Al-Fadil, Al-Karim, Al-Alim, panjang. Tapi ulama saya nggak ngotot ketika masuk sini. Di sini masuk sini begitu ya, cuman kiai gitu aja. Dan kiai ini nggak pernah ribut dengan kebo Kiai Slamet, nggak ribut. Nggak ribut dengan tombak Kiai Plek. Biasa rukun bareng. Lama-lama yang menang Kiai Haji. Nggak kayak sekarang ngotot kita, ini kan model baru. Biasa aja. Tilmidun muridun jadi santri nggak ngotot tilmid. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya nggak ngotot. Bahkan di sini Honda itu menjadi merek segalanya. Nggak ada yang ribut kok. Mio disebut Honda. Hondamu apa Mio? Nggak ribut. Nggak ada orang ribut di sini. Itu Honda enggak. Itu Yamaha enggak. Hondamu apa Mio? Hondamu apa RX King? Itu kalau nggak ada Indonesia nggak ada. Jadi di sini itu sesuatu yang biasa aja. Dari Jepang namanya Mio, sampai sini namanya Honda. Gak ada yang ribut. Seluruh minuman botol gak ada yang masalah ketika disebut tuku aqua, betulnya Ades. Biasa. Jadi orang Indonesia itu yang kayak gitu, simbol-simbol udah lewat sebenarnya. Seluruh pompa air Sanyo. Lihat tukang memperbaiki Sanyo. Jangan salah, sampai sodorkan Panasonic diperbaiki. Loh, itu Indonesia biasa aja. Seluruh pembalut itu terima disebut Softtek. Loh, terima. Seluruh mie instan Sari, seluruh orang kulit putih Londo. Londo lah ketika datang ke sini terus kasih tip namanya for you. For you. Gimana orang Belanda kan for you untukmu gitu. For you. Lah temennya nanya, "Bos oleh for you belum?" Ini kalau nggak di Indonesia apa ada? Nggak ada. Seluruh celana jeans mereknya itu Levi's. Nggak ada duit curang Indonesia. Jadi kita biasa aja. Loh, makanya bangsa ini tidak pernah gaduh. Siapapun yang orang Nasrani pergi ke gereja ya sembahyang, orang Hindu ke gereja ya sembahyang, ke pura ya sembahyang, kita ke masjid ya sembahyang. Gusti Allah ya, Gusti Allah ya, Gusti Allah ya. Oh, ini orang Nasrani nyebutnya Allah. Halo, ini Gusti Allah yang ngerti. Pengiran, pengiran di Ponorogo, ini lari. Duh Gusti pangeran kula, Kanjeng pangeran di Ponorogo ribut ana bedane kok. Lha itu makanya kita enggak ribut. Manggil sholat ya dipanggil, ngono enggak denger ya. Dung. Orang ribut beduk bid'ah. Kata siapa wong itu manggil sholat aja kok bid'ah. Ya kan orang tahu kalau dung itu beduk, kalau ting masuk. Lah jadi orang enggak ribet. Sekarang beduk istirahat. Kenapa? Karena ada speaker. Tapi kalau speakernya ada, beduknya jangan dibuang karena kadang listrik mati. Nah sekarang kan jarang orang pakai beduk, pakai speaker. Wong pergi ke masjid di WA. Nah sekarang ini kan orang ribut. Bahkan agama menjadi satu keributan baru ini Pak Kapolda. Karena semua pengen menampakkan simbol yang kadang perilakunya bertolak belakang. Pengen menampakkan simbol kami. Orang sini biasa bareng-bareng hidupnya. Ya kan doa, ya yang pinter doa, yang lain amin. Nah kalau yang kecapean ya amin. Ya. Nah kalau di kampung masih sholat zuhur ya nggak maksa, paling 1:30 mulai Permagelang orang apa, kalau nggak datang ya robana ya biasa, kalau belum datang capek ya tombo pegel nambah niat ini dewe. Lah kalau udah nggak datang ngamuk diuruki aja.
situ dan nggak usah ribet, gitu loh. Biasa saja. Lah kenapa? Karena kita ini juga umat Rasulullah. Dan Rasulullah itu nabi prototipe baru. Dan nabi model baru Rasulullah itu, bukan model lama. Model baru. Jangkauannya apa? Rahmatan lil alamin. Nah, memang nabi sebelumnya kan paling satu keluarga, Nabi Adam itu sekeluarga. Nabi Nuh ya sak kampung. Nabi Ibrahim satu negara, cuma di Palestina sana. Nabi Musa mainnya baru sampai di Mesir dan Filistin. Umat Nabi Musa belum ada yang sampai kampung waras. Tapi Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, jangkauannya udah seluruh dunia. Karena zaman Nabi Muhammad hidup manusia sudah menyebar ke seluruh negara. Makanya Rasulullah punya tanggungan rahmatan lil alamin. Tanggungannya rahmatan lil alamin. Makanya umat Rasulullah inilah umat model baru. Model baru. Dan Rasul ketika jadi Nabi, Gusti Allah juga sudah nggak galak. Loh, kalau sebelum Rasulullah, Allah galak. Nantang Nabi mati. Nabi Nuh umatnya nantang mati tenggelam. Nabi Musa umatnya nantang mati kecemplung laut. Nabi Ibrahim umatnya nantang mati dimakan cikungunya. Pakai nyamuk sekerdus habis. Nabi Isa umatnya nantang mati lepra. Umat Nabi Muhammad nantang tambah gemuk. Loh, ini zaman berubah. Ketika jangkauannya semakin luas, tingkat kekerasan Nabi dikurangi. Nabi Musa tangannya masuk saku, keluar jadi listrik. Musuhnya tempeleng mati. Jenggot Fir'aun dipegang separuh putih separuh hitam. Tongkat dilempar jadi barongsai. Lautan pukul jadi jalan tol. Nabi Daud tangannya masuk ke tanah, keluar jadi pedang. Ahli logam dunia Nabi Daud itu. Makanya ya Israel nggak mau melepas kitab Zabur. Karena menjadi ahli logam dunia ini dipegang oleh orang Yahudi pakai bintang, namanya bintang David. Makanya Yahudi menguasai seluruh teknologi yang berbasis logam. Itu handphone logam, pesawat logam, satelit logam. Nah, yang bisa melawan orang Israel yang pakai Taurat sebenarnya orang Jawa. Karena orang Jawa ini ahli logam. Ini ahli logam. Bangsa Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Jawa sini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Keris. Sampai sekarang Jerman stres bikin keris. Saya ketemu dengan ahli logam Jerman. Dia hanya sanggup memanaskan logam di suhu 7.000 derajat. Keris 15.000 derajat logam bintangnya. Pakai api apa? Ya saya juga nggak ngerti. Yang itu kerjaan nenek moyang kita. Akhirnya saya jawab sambil ngawur. Nenek moyang kita berteman sama jin. Maka logamnya dibawa lari ke neraka gitu. Ya ini. Ya pasti ngawur, ya pasti ngawur. Kalau yang paling tajam ada di situ. Orang sini kalau lihat saya motong sapi, gumun. Nggak ada saya motong sapi pakai gini-gini. Saya ngomong, itu selesai. Lihat kalau udah motong sapi sini nggak ada. Aku no. Wih, itu model motong sapi model 20 tahun yang lalu. Saya selesai. Mau sapi apa aja, mau golok sepanjang apa, ada yang 2 meter di rumah. Nanti Pak Kapolda ke rumah ya. Tak kasih yang ada jimatnya. Jadi Kapolri. Amin. Jangan bikin isu. Nanti jadi kenyataan. Loh, kan gitu. Kita punya segalanya. Jadi bangsa kita Yahudi. Nabi Sulaiman kerasnya kayak apa? Jinnya mungkin bangun ya. Bikin rumah, bikin candi, bikin apa, bikin. Bahkan angin bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Kentut itu bisa diajak ngomong.
Makanya kalau ada orang kentut gak ribet. Kentutnya dipanggil, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafiq, langsung. Atau kentutnya siapa? Kok agak wangi? Kentutnya Kapolda. Loh kan itu bisa. Nabi Isa, hebat Nabi, orang demok ini buka, orang buta melek. Itu mati bangun. Dan Nabi Muhammad, ini Nabi model baru. Ditaruh di Mekah yang ahli baca, ahli nulis, tapi ditempatkan Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak pusing gitu kira jadi Nabi. Sudah gitu orang Mekah nggak ngerti Nabi. Coba, orang Mekah kan nggak ngerti Nabi. Orang Mekah itu penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu yang pegang Taurat, pegang Injil. Tempatnya tidak di Mekah, tempatnya di Filistin. Makanya ketika Nabi mau saya Nabi apa? Nggak ngerti. Misalnya sama dengan di sini, enak saya orang sini ngerti, saya kiai. Ya ngerti. Jadi saya nggak perlu menerangkan saya kiai, nggak perlu. Paling yang bedanya dipanggil Simbah sama yang tadi. Wah, ngerti? Orang ngerti. Tapi bagaimana seandainya saya masuk pedalaman Irian? Orang ini nggak ngerti saya anak kiai. Paling kalau masuk Irian dikira tim pemburu babi. Nah, jadi Nabi Muhammad ngaku jadi Nabi itu di Mekah itu orang nggak ngerti konsep Nabi. Susah makanya. Yang ngerti adalah orang Yahudi, Nasrani itu di Filistin. Gitu. Nah orang Filistin, ya itu bingung lagi. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Makkah, masuk ke Taif, dilempari batu. Ternyata kakinya bocor. Akhirnya orangnya, oh itu pasti Nabi palsu. Karena Nabi yang sebelumnya hebat-hebat, keras. Jadi Nabi Muhammad itu sudah orang Mekah nggak ngerti Nabi. Orang Yahudi Nasrani nganggap Nabi palsu karena kakinya bocor. Itu pelajarannya aneh. Udah tahu Mekah nggak ada air disuruh wudhu, suruh jinabat. Diminum aja susah suruh mandi. Apalagi jinabatnya orang Mekah kan nggak kayak kita. Kita sebulan sekali. Ke sana semalam 8 kali. Udah tahu nggak ada makanan disuruh zakat. Sudah tahu panas disuruh puasa. Yang paling berat itu syahwat. Sudah tahu syahwatnya tinggi, itu disuruh tawaf, suruh buka muka. Itu gimana coba? Lihat betis saja sana itu syahwatnya tinggi, apalagi lihat muka dibuka. Sementara pada saat sama laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Kalau mau daplek kan tinggal bes gitu. Katanya orang Mekah, ini acara nopo, imat, mati acara nopo. Ngamuk lah orang sana, udah tahu Tuhannya banyak, dikatakan Tuhannya satu. Udah tahu Tuhannya nampak, dibilang Tuhannya nggak kelihatan. Susah. Makanya ja'aroriban wasaya'udhuriban. Islam terasing. Dan akan pergi. Maksudnya terasing itu bukan kok kayak orang sekarang yang keluyuran. Oh, enggak. Terasing orang sana nggak ngerti. Makanya jangan terlalu emosi sama Abu Jahal. Abu Jahal itu membawakan peran sebagai peran antagonis di zaman Rasulullah. Ya orang sana kalau nggak percaya Nabi, ya pantas. Tiba-tiba saya barusan turun dari langit. Ya siapa sih yang percaya? Lu orang waktu itu paling tinggi itu burung hantu. Ya kalau orang sini paling tinggi Gatot Kaca. Tiba-tiba Rasulullah pergi, saya semalam dari langit. Isra Mi'raj. Nah yang percaya ya siapa? Zaman segitu nggak ada orang naik ke langit. Makanya Sayyidina Umar pun masuk rombongan, wah susah ini percaya. Makanya orang waras itu kalau hidup di zaman Rasulullah pasti ikut rombongannya Abu Jahal. Kita ini kayaknya kalau hidup di zaman Rasul pasti ikut rombongannya Abu Jahal. Karena saking sulitnya memahami. Orang di sana yang paling pintar itu yang bisa baca syair, tiba-tiba ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, pidato. Assalamualaikum. Ya orang nggak percaya, sini aja orang nggak pernah sekolah, tahu-tahu khutbah paling gue kesurupan. Itu makanya jauh riba saya riba. Yang Yahudi kecelik, Nasrani kecelik karena tidak keras lagi. Yang Makkah nggak ngerti Nabi. Makanya Nabi ini seorang yang hebat ketika mampu mengajarkan Tuhan, mengajarkan atau haroh, mengajarkan apa. Makanya nggak ada yang bisa. Nah setelah itu kan orang yang mengerti itu ya orang Mekah. Itu namanya sahabat. Makanya sahabat itu ya murni orang Mekah. Jadi orang yang pertama kali ketemu Rasul ya orang Mekah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada orang sahabat kok
namanya Tukijo gitu ya. Nggak ada, Joni itu nggak ada. Baru ada orang yang ketemu Rasul, terus ada yang pengen ketemu Rasul tapi nggak ketemu, tapi ketemu sahabat. Nah, terus ada yang pengen ketemu Rasul nggak ketemu sahabat, ketemunya tabiin, terus dan seterusnya. Dan kita nggak ketemu siapa-siapa, ketemunya ulama. Maka kita ini murid Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama yang ada di Indonesia. Nah, itu maka ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ya muridnya Nabi, ya jenggoten ya bisa, sama-sama Arab. Lah kalau kita jenggoten ya cuma 12 yang nggak bisa, dan rasnya mongoloid. Makanya orang sini punya cara. Waktu itu ketika masuk sini, oh ini iranya ulama, maka peran para ulama menentukan arah Islam di Nusantara. Lo gitu. Akhirnya raja hamba nggak mungkin bisa jalan Islam yang hidup setara bersama. Maka raja dan hamba disisipkan di tengah-tengah kelompok kecil namanya musyarakah, yang akhirnya jadilah masyarakat. Raja dan hamba saling menindas nggak bisa, maka harus hidup bersama, saling bertanggung jawab. Yang punya konsep Rasulullah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, lahirlah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan kalau sudah rakyat jangan dikafirkan. Kafir itu nyerang. Hidup bersama namanya dhimmi, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya kiai-kiai sepuh nggak ada yang ngafirin orang, tapi yang sekarang jadi rakyat lah. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indo. Nggak ada. Lah kalau ra'iyah ngumpul, pakailah Quran, wasyawirhum fil amri, maka ra'iyah ngumpul namanya musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhil, lahir konsep majelis. Lah karena kemudian kita ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursi samawat, maka kedudukan pimpin namanya kursi. Lah karena yang atur ini semua dulu para wali, maka daerah yang dihasilkan dalam konsep wilayah ini namanya wilayah. Itu makanya kemudian wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah jawabannya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, dan kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya ini puluhan bangsa, maka pakai merah putih, bukan pakai bendera NU. Bukan pakai bendera Muhammadiyah, bukan pakai bendera Coca-Cola, apalagi bendera PSS nggak bisa menyatukan Indonesia, apalagi bendera Sleng, Hizbut Tahrir nggak bisa, pakai merah putih. Nah dulu merah putih dikibarkan Belanda marah karena pemersatu, biar nggak marah taruh di atas rumah, biar Belanda nggak curiga tiangnya dikasih tebu, biar nggak curiga tiangnya kasih pisang, kasih kelapa, dikasih padi, biar gak curiga bawa ingkung sama tumpeng. Oh mau makan toh gitu. Begitu makanannya habis, pisang mengering, padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Loh itu akhirnya bangsa bersatu. Itu cara kita menyatukan Indonesia. Nah dulu makanya ketika Indonesia merdeka ditawarkan apakah Indonesia akan diselesaikan dengan cara Belanda? Ya nggak bisa. Tapi tidak kemudian ngotot Belanda boleh pergi, nggak bisa. Dulu sopan, lahir naskah besar dalam sebuah novel namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Oh nggak bisa. Lahirlah di bawah salah asuhan. Apakah diselesaikan dengan cara Arab? Lahir di bawah lindungan Ka'bah. Apakah diselesaikan dengan cara Indonesia? Nggak bisa semata-mata itu karena zaman bergerak. Lahirlah novel Siti Nurbaya. Nah sekarang tiba-tiba pakai Hizbut Tahrir, ya nggak bisa. Dia cara menyelesaikan orang Filistin terhadap bangsanya dan itu gagal. Taqiyuddin An-Nabhani pakai Ikhwanul Muslimin, ya nggak bisa bang itu. Hasan al-Banna gagal menyelesaikan urusan Mesir. Kita tetap Indonesia yang akan kita selesaikan dengan cara Indonesia. Makanya kita kayak gini, maulidan, tumpengan, ya gini cara Indonesia yang nggak bisa dituturi, ya kita kasih durian kan gitu. Biar punya daging barokah karena makan durian. Lama-lama dagingnya pergi ke masjid kan gitu.
Itu. Nah inilah ya, makanya semoga ini menjadi satu yang akan bisa kita laksanakan seterusnya. Bahwa ini semua ada tuntunannya, dibikin nggak ada tuntunan. Tapi jangan royoan nanti, jangan royoan, Ini soalnya duriannya masih keras ini, karena durian asli, keras kulit. Nah ini anggur ini. Nanti jangan royoan ya, ini anggurnya tuh cokoy kemarin gitu. Ini barokah semua nanti. Ya, ini siapa yang akan naik ini? Monggo kalau ada yang mau naik sini sampai ada monggo. Ini harus ada yang bertanggung jawab ini kalau tidak ada goloknya itu. Nanti ada yang ngambil golok terus dipakai yang lain kan repot. Nah ini kita cara ini. Makanya bangsa kita ini bangsa bersatu. Apapun bersatu, makanya kalau mau memecah bangsa ini alat pemersatunya dihilangkan mulutan, mempersatukan orang dihilangkan. Ya, siap-siap ibu-ibu biar nggak diroyok, itu kalau ibu-ibu nggak diroyok biasanya. Monggo ada yang ngatur ini semua. Ada Pak Kapolda loh, jangan malu-malu ini. Ini Pak Kapolda ini. Ya, monggo ya, tapi jangan royokan ya. Ini anggurnya dibuka, Kang. Anggurnya dibuka. Nah, inilah mulutan. Awas siap-siap, jangan ayoan. Naik semua. Ini belum didoain nih nanti. Belum ini. Ya Habib Syakur belum naik. Ini nanti bagian berdoa beliaunya. Monggo ini mau spingsut nanti pakai Habib Syakur sama Pak Halim. Sama-sama kiai. Yang satu kiai nyambi jadi dosen, yang satu kiai nyambi jadi wakil bupati. Dua-duanya berdoa nanti nih. Ya. Monggo sambil menata yang dulu Pak Halim, monggo berdoa, doakan ini mulutan nanti Kiai Habib Syakur. Monggo naik berdua, monggo nak gantian. Monggo. Alif,